Ini artinya kan waktu yang tepat dengan Tuhan, gitu ya. Waktu apa? Waktu bagus, ya betul. Waktu yang bagus untuk Tuhan, untuk dengan Tuhan, kalau bersama dengan Tuhan. Nah, kalau teman-teman lihat gambar yang ada di sebelah sana, sedang berdoa. Waktu yang bagus buat Tuhan atau enggak? Waktu yang bagus buat Tuhan atau enggak? Tergantung. Apa? Oke, buka maskernya. Lebih jelas kan? Lebih ganteng. Kalau ini lebih jelas kan? Jelas. Berarti nggak usah pakai mic ya. Bentar, ini sendalnya sendiri. Oke, waktu yang tepat dengan Tuhan. Kalau teman-teman di sana dia lagi doa. Lalu nah, kalau ini wangi. Oke, baca kita. Kalau ini Itu Teona, Kia, sama Keisha itu. Oh, itu cowok ya. kalau ini lagi ngapain nih kira-kira? Ini lagi ngapain kira-kira? Yang ada hubungannya sama Tuhan, misal jihad gitu kan. Dia yang berdoa ke Tuhan gitu. Ini bernyanyi ya. Nah, kalau ini Gereja. Bisa ke gereja. Itu Keisha pas kecil itu. siapa yang udah gereja minggu ini? Saya. Oh, ada Belum. ya. Aku juga belum sih. Nanti sore. Oke, dari empat kegiatan ini teman-teman, ini kan adalah hal-hal yang kita lakukan untuk menghabiskan waktu bersama Tuhan. Misalnya kita mau mendekatkan diri lah sama Tuhan, mau dekat sama Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa membaca kitab suci, kita bisa memuji, menyanyi ya, menyanyi memuji Tuhan. Kita juga ke gereja setiap minggu. Nah, di sini aku mau tanya nih teman-teman, pernah nggak sih teman-teman itu menghitung di dalam satu hari teman-teman sudah menghabiskan waktu buat Tuhan itu berapa jam sih? Atau mungkin cuma berapa menit? Berapa detik? Ada nggak yang satu hari teman-teman menghabiskan waktu buat Tuhan 1 jam? 1 jam ya? Satu. Angkat yang tinggi biar tahu. Atur. Coba lagi. Ya. Oke, bisa. Oke, pintar. Bukan berarti setiap ya, penting ada lah 1 jam. Tapi kalau bisa setiap hari, ada nggak setiap hari? Kalau yang setiap hari ada. Ini setiap hari. Kalau bisa ngapain? Tiap pagi kan bisa pagi. Oh, tiap pagi bisa pagi. Bagus. Nah, sekarang pertanyaan yang akan kita renungkan ya di materi hari ini ya nanti ya, itu apakah saya punya waktu buat Tuhan? Nah, sekarang kita akan membaca sebuah Injil dari Markus. Kita akan baca bergantian ya teman-teman ya. Jadi yang warna biru nanti buat teman-teman yang cowok, yang warna merah buat teman-teman yang cewek. Bacanya perlahan, nggak usah buru-buru, yang penting jelas. Oke? Kita baca ya, yang cowok dulu ya. 1, 2, 3. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Lanjutkan. Ibu yang cewek yuk. Ibu mertua Simon berkata,
temannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Lanjut. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabannya adalah katakan mereka ke kota yang orang bersesatan supaya ditanya juga orang kita berkata Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Pujilah Kristus. Oke, kalau teman-teman melihat bahasanya tadi, kira-kira yang didapatkan apa? Dari pribadi seorang Yesus. Coba. Apa? C. Ya. Hah? Ada nggak yang mau jawab? Kesia mau jawab. Kesia mau jawab. Kira-kira apa pesannya? Hah? Masa nggak ada yang bisa dapat sih tadi? Kira-kira apa sih isi dari Injil yang hari ini? Ada? Tahu nggak? Kira-kira apa? Isi Injil yang tadi. Yesus berbahasa asli, oke. Yang ada kaitannya dengan menghabiskan waktu dengan Tuhan, melayani. Udah lagi? Mengasihi, oke. Apa? Menghormati, ya bisa lah ya. Oke. Ada lagi? Menghargai, ya itu poin-poin yang akan diajarkan oleh Yesus ya betul. Tetapi teman-teman kalau teman-teman perhatikan ya, ayo, halo. Hai. Kalau teman-teman lihat tadi kan ada kisah di mana Yesus menyembuhkan, ya ini kan, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak membolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Selanjutnya, pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yang bisa kita ambil adalah di tengah kesibukan Yesus yang begitu banyak, ia menyembuhkan banyak orang, ia mengusir setan. Iya, istilahnya banyak hal sampai orang itu banyak mencari dia, ya. Semua mencari engkau, dia ingin bertanya, ingin disembuhkan, tetapi Yesus tetap menyempatkan dirinya untuk berdoa kepada Bapa di surga. Pagi-pagi benar loh, waktunya masih gelap, dia pergi untuk berdoa sendiri. Jadi dia menyempatkan waktunya buat ngobrol sama Bapaknya. Tuh. Nah, di sini ya, nanti bagi benar waktu hari masih gelap ya, inilah momen. Nah,
sekarang aku bakal sharing ke teman-teman. Ada 3 hal yang sederhana buat teman-teman bisa memberikan waktunya buat Tuhan. Yang pertama itu adalah tentang masalah disiplin. Disiplin di sini dalam artian teman-teman itu apa ya, kayak punya ikatan lah, misalnya punya ikatan yang dimana mau mengharuskan teman-teman untuk berdoa. Misalkan nih pas bulan Maria, biasanya tuh bulan Maria atau bulan Rosario, teman-teman punya komitmen atau aku setiap hari mau berdoa, aku setiap hari mau doa Rosario, aku setiap hari mau membaca kitab suci, misalnya jam berapa sampai jam berapa. Nah, ketika teman-teman udah disiplin, udah punya komitmen untuk melakukan itu, maka teman-teman bisa menghabiskan waktu buat Tuhan. Istilahnya teman-teman sendirilah yang pengen, bukan disuruh sama orang lain gitu. Lalu yang kedua, ya ada yang namanya prioritas, atau teman-teman itu menyusun langkah-langkah lah. Misalnya nih, kan teman-teman punya banyak kegiatan, ada yang belajar karena bisa pengulangan, ada untuk bermain mungkin, ada buat nonton TV juga. Nah, teman-teman rutin. Yang paling penting apa dulu nih? Misalkan besok ada ulangan, oke, aku mau belajar dulu. Besok ada PR, aku mau ngerjain PR dulu. Nah, teman-teman rutin tuh belajar, ngerjain PR, bermain, mungkin berdoa atau membaca kitab suci segala macam di akhir, is oke, nggak apa-apa. Tetapi teman-teman punya prioritas atau kegiatan yang teman-teman kayak gitu. Lalu yang ketiga, nah, memilih tempat. Kok bisa? Kok memilih tempat? Memilih tempat ini kira-kira dia lagi berdoa di mana? Rumah sakit. Salah saya ke rumah sakit emang ya, tapi ya oke lah, ini nama lah. Kalau rumah sakit kan apa? Selimutnya itu nggak begini. Oh iya, selimutnya dari garis ya. Oke. Maksudnya di sini memilih tempat itu setiap orang itu pasti punya tingkat kenyamanan masing-masing nih buat berdoa, buat menghabiskan waktu buat Tuhan, buat baca kitab suci, buat berdoa itu, buat nyanyi sendiri memuji Tuhan gitu. Mereka punya tempat masing-masing. Jadi ketika teman-teman memilih di kamar, aku senang banget doa di kamar, ya udah aku di kamar. Atau sebenarnya apakah harus tempat yang sunyi? Apakah harus tempat yang sunyi? Sebenarnya enggak juga, ya. Tergantung dari kegiatannya kalian nih. Mungkin nanti buat sekarang teman-teman masih punya waktu banyak banget, misalnya teman-teman bisa milih tempat yang sunyi di kamar atau gimana. Tapi suatu saat ketika teman-teman udah makin gede ya, udah makin banyak kegiatan segala macam, teman-teman udah nggak bisa milih nih. Oh, aku mau doanya di kamar, tapi aku lagi misalkan di perjalanan. Nah, bisa aja doa ketika lagi di mobil, atau pernah perjalanan jauh naik kereta, mungkin coba katakan satu, ada pernah naik kereta perjalanan jauh atau pesawat deh, pesawat. Ada nggak yang pernah doa di pesawat? Oke, doa di pesawat. Oke. Karena takut ya. Biasanya orang doa karena takut ya. Orang tuh doa karena takut. Orang doa karena lagi pengen sesuatu. Orang doa karena ya dia lagi turun-turunnya banget lah, lagi butuh banget sama Tuhan. Orang doa tuh kayak gitu. Cuman sebenarnya kalau aku pribadi mau sharing, aku dulu pernah ya berdoa itu di KRL, komuter lain, kereta yang Jakarta itu. Nah, jadi dulu kan aku
Ya, kok bisa katakan fisik banget segala macamnya. Nah, itu nanti balik lagi ke seberapa kalau teman-teman sering melakukan itu akan terbiasa sendiri. Ya, mau tempatnya di mana pun, bahkan doa itu nggak harus menyebutkan doa secara runtut gitu ya. Istilahnya teman-teman kalau di komunitas ya. Jadi aku belajar di komunitas, mungkin Ci Heri juga ikut. Ada yang namanya doa Yesus. Jadi kita tuh cuma nyebutin nama Yesus, 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 diulang-ulang terus. Tahu nggak tujuannya buat apa? Kira-kira? Minta pertolongan, oke. Minta perlindungan. Minta perlindungan. Ya benar, cuma menyebutkan nama Yesus sepanjang perjalanan itu tuh mengingatkan kita kembali. Jadi kan, pribadi Yesus kan kita tahu dia baik kan, dia mengampuni. Jadi setiap kita menyebutkan nama Yesus sesuai dengan keinginan nafasnya kita diingatkan terus. Oh, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu akan membantu kita. Jadi kita akan tetap berjalan di dalam doa kayak gitu. Nah, sekarang apakah kita siap meluangkan waktu kita buat Tuhan? Siap gak teman-teman? Siap semuanya? Semoga kalian siap semuanya. Ini materinya tuh sebenarnya nggak terlalu panjang. Justru aku bingung bikin materi karena tiba-tiba suruh bikin materi. Nah, ya, jadi di sini karena teman-teman sudah menyatakan, ya teman-teman masih ya. Aku mau mengajak teman-teman merenungkan. Jadi ini akan ada sebuah video. Apakah bisa senang amat gelap-gelap ya. Jangan tidur ya. Jangan tulu ya. Oke, teman-teman, teman-teman bisa nonton video ini, lalu teman-teman merenungkan kira-kira apakah teman-teman itu siap untuk ya memberikan waktunya buat Tuhan, dan apakah video ini bakal mengingatkan teman-teman. Mungkin teman-teman itu kayak apa ya? Gimana ya, kayak pengen ngobrol sama gue dan itu seperti aku bilang, teman-teman cuma pas lagi ada maunya, pas sekarang bisa. Yuk, kita akan fokus dulu buat merenungkan video yang kali ini ya teman-teman ya, sambil diresapi dan dihayati. Dimarahin apa? Jadi ini adalah pertemuan teman-teman dengan Yesus. Oh, ini kan lihat. Dimana teman-teman itu mungkin memberikan milik teman-teman ke Yesus, tapi suatu ketika teman-teman lihat sesuatu yang lebih menarik, terus teman-teman minta lagi. Tuhan, aku mau pakai dong buat yang aku pengen. Boleh nggak? Tuhan kasih. Suatu ketika Tuhan malah melipat gandakan itu. Suatu saat teman-teman memberikan hati teman-teman buat Tuhan. Tapi mungkin teman-teman juga punya orang-orang yang harus dikasih. Entah itu saudara, atau mungkin ketika teman-teman udah gede nanti ada pasangan. Dan teman-teman minta lagi sama Tuhan, aku mau kasih ke orang lain
Nah, sekarang teman-teman punya komitmen untuk memberikan waktunya teman-teman buat Tuhan. Tapi siapa yang sangka kegiatannya teman-teman itu yang sedikit itu banyak banget belajar dan lain-lain. Sehingga waktu yang teman-teman mau berikan buat Tuhan sedikit demi sedikit mulai berkurang. Semakin lama semakin sedikit, makin sedikit, dan akhirnya benar-benar nggak ada. Sampai satu titik teman-teman capek banget kegiatan teman-teman sangat banyak. Satu ketika teman-teman berjalan kemana, tapi Tuhan Yesus selalu menunjukkan jalan buat teman-teman semua. Tapi jalan yang ditunjukkan Tuhan itu enggak semuanya lurus ya. Ada jalan berbatu, bahkan jalan itu panjang banget. Sampai kita tuh nggak sabar, karena kayak capek, aku capek itu Tuhan. Aku capek menghabiskan waktu buat Tuhan. Terus kita pengennya dengan kemauan kita sendiri. Tuhan aku pengen sana, padahal Tuhan mau kita sini. Akhirnya kita berjalan, mencoba berjalan sendiri. Aku tahu apa yang aku pengen Tuhan, tapi Tuhan nggak akan kasih buat Tuhan tetap pilih malaikatnya buat mengangkat kita balik ke Tuhan. Suatu ketika teman-teman mau memberikan seluruh hidup teman-teman buat Tuhan. Aku mau kasih semuanya. Tapi yang didapat ternyata hal-hal yang di luar sama harapannya kalian. Lalu teman-teman marah sama Tuhan Yesus. Teman-teman merasa Tuhan Yesus sudah membuang. Oke, apakah itu teman-teman semua? Tapi ketika teman-teman coba buat berjalan sendiri, lama-lama ada yang kurang ya. Lama-lama kayaknya kita butuh banget yang namanya Tuhan Yesus. Terus teman-teman kayak mulai menyesal. Kalau misalkan aku balik lagi, kira-kira Tuhan Yesus masih menerima aku apa enggak ya? Tapi teman-teman harus percaya kalau Tuhan Yesus pasti akan menerima kita dengan tangannya terbuka. Kalau kita mau menyediakan waktunya lagi buat Tuhan, teman-teman, Tuhan Yesus pasti akan memeluk teman-teman dan berkata, Dia menyayangi teman-teman semua. Oke teman-teman, dan semoga pengenungan ini bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman. Dan kita akan bawa renungan ini di dalam doa. Kita mau buka dengan tanda pengenalan Kristus, nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Yesus, sungguh terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami dapat memahami bagaimana kami harus menghabiskan waktu juga untuk Tuhan. Kami ingin mengerti juga bahwa Engkau adalah Tuhan yang begitu menyayangi kami, Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami di saat kami sedang ingin berjalan sendiri, di saat kami sedang egois, di saat kami sedang tidak ingin mengikutimu, tapi Engkau tetap menunggu kami Tuhan.
kami Tuhan, di setiap kesadaran kami, sehingga apa yang akan kami usahakan untuk bisa memberikan waktu bagimu dapat menjadi kenyataan dan dapat terus kami lakukan sepanjang hidup kami. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.